Halo, selamat siang Sobat Berproses. Kembali lagi di Instagram Live Ruang Berproses. Halo, selamat siang. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang bucin. Apakah kamu dibutakan cinta? Oke. Nah, pastinya topik ini bakal relate banget sama kita semua karena pasti kita semua pernah ada di posisi bucin ini, ya kan? Nah, kita akan kedatangan satu narasumber, yaitu Mbak Rena Masri dari Cinta Setara. Beliau adalah psikolog klinis dewasa serta founder dari Cinta Setara. Nah, sambil menunggu Mbak Renanya join, oke. Kalian gimana nih? Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi Mbak Renanya belum join nih. Sebentar ya, teman-teman. Mungkin sambil nunggu Mbak Rena join, aku bisa nanya kabar teman-teman gimana nih semuanya, kabarnya gimana? Mungkin bisa komen. Kata Devika baik. Makasih sudah komen. Halo yang baru join.
Halo yang baru join. Ini kita masih nunggu Mbak Renanya join ya teman-teman. Oh ya, buat nanti buat yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di bawah ya pas kita lagi live sama Mbak Renanya. Mungkin sambil nunggu Mbak Rena join, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ini kan hari Sabtu nih, pada kemana aja? Atau mungkin ada yang di rumah aja? Pada ngapain? Kalau aku hari ini di rumah aja sih. Paling nanti mau nugas. Kalau kalian gimana? Halo yang baru join. Hari ini temanya tentang bucin, apakah kamu dibutakan cinta? Sesuai yang ada di pin komen ya.
Devika hari ini lagi nonton-nonton film. Nonton film apa nih? Oke, sepertinya Karenanya udah join. Aku invite dulu ya. Nah, Sebenarnya saya tadi tunggu konfirmasi, belum ada yang konfirmasi ya dari tadi hmm, Pak, nggak ada yang hubungin lagi. Tadi saya udah standby dari jam 1 sebenarnya. oh alah. Saya WhatsApp, Oke deh Kak, kita saya, mulai saya, aja. saya WhatsApp juga nggak dibalas-balas dari tadi. Hmm, oke, kita mulai aja ya Kak. Saya ambil kacamata dulu sebentar ya. Tapi saya bisa Oke cuma oke. maksimal 2 ya Mbak ya. Kenapa? Saya maksimal bisa sampai jam 2. Iya ya. Ya. Oke, halo Kak. Halo, selamat siang. Oke, aku perkenalan diri dulu ya. Aku Dia dari tim Ruang Berproses yang akan memandu IG Live hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, mungkin Mbak Rena bisa perkenalan singkat, terus mungkin cerita sedikit kesibukannya ngapain aja. Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, saya Rena. Saya salah satu founder dari Cinta Setara. Eh, Saat ini selain apa namanya, selain praktek mandiri, saya juga praktek di Q Consulting juga. Untuk yang online sekarang ada di Halodoc sama Calm. Lalu juga sebagai salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Jadi kalau ditanya kesibukannya ya praktek sama ngajar online sekarang ini gitu. Praktek masih online ya, Mbak? Masih online. Ada beberapa yang Hmm, beberapa kali ada yang buka tapi untuk apa ya? Untuk kalau penting-penting banget aja gitu. Tapi semuanya rata-rata sih masih online ya. oke. Langsung kita mulai aja ya. Silahkan. Jadi, topik kali ini itu tentang bucin, apakah kamu dibutakan cinta? Nah, Mbak, eh, sebenarnya definisi buta cinta itu apa sih? Terus bedanya sama cinta pada umumnya, cinta biasa itu seperti apa? Kalau kita ngomongin bucin itu kan biasanya lebih ke yang tadi ya, pengertiannya tadi sudah disebutkan gitu ya, dibutakan karena cinta gitu ya. Eh, itu lebih ke apa ya? Dimana kita apa ya, selalu mau mengorbankan untuk pasangan gitu ya. Jadi pasangan itu selalu dinomorsatukan selain diri kita gitu, sehingga pada akhirnya kebanyakan tuh akhirnya kita nggak bisa berpikir logis gitu. Akhirnya kita lebih membuat keputusan dan berpikir di apa ya, dikuasai oleh emosi dan perasaan gitu. Jadi bukan bukan berpikir secara logis gitu. Hmm, Gitu sih. Terus tadi yang kedua oke. apa pertanyaannya? Perbedaan bucin sama cinta biasa. Cinta biasa. Oke. Nah, kalau cinta biasa itu uh, uh, kan kalau kita melihat hubungan yang sehat dan tidak sehat gitu ya. Kalau cinta yang memang sehat ya tentunya justru yaitu tadi ada saling keterbukaan, ada saling menghargai gitu ya. Nggak ada perasaan takut gitu, sehingga semua apa ya, semua harapan masing-masing bisa coba di apa ya, di di ditumbuhkan gitu ya, dan masing-masing individu pun bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan individu masing-masing gitu. Jadi nggak hanya semata-mata pokoknya saya mau melakukan apapun demi pasangan tanpa menghargai diri sendiri, enggak gitu. Itu kalau cinta yang memang bisa dikatakan sehat gitu.
Oke. Jadi kalau cinta yang sehat itu kurang lebih kita kita nggak mikirin si pasangannya doang, kita harus mikirin diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita terlalu over ke pasangan, jatuhnya jadi nggak baik juga ya buat diri kita sendiri. Betul, Nah kak, iya. apa sih indikasinya kalau seseorang itu dikatakan bucin gitu? Ciri-cirinya apa? Nah, biasanya gini, biasanya kayak tadi ya, apa, lebih lebih mementingkan pasangan. Kalau lebih memprioritaskan berarti kebahagiaan pasangan dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita lagi mau melakukan sesuatu, tapi kalau misalnya pasangan minta nggak usah, pokoknya melakukan ini aja gitu ya. Akhirnya kita melakukan apa yang diminta oleh pasangan kita gitu. Misalnya juga kita sedang apa ya, sedang ada tugas kuliah, misalnya ada kerjaan kantor gitu ya, tapi karena pasangan minta pokoknya ditemenin atau dianterin gitu, akhirnya kita nggak bisa buat prioritas gitu, akhirnya kita ya udah akhirnya ngalah demi untuk memenuhi keinginan pasangan, lebih ke situ sih gitu. Oke, berarti bu apa bucin itu benar-benar sekalinya kita bucin tuh kayak bakal berefek banget ya ke kehidupan kita, ke gimana kita menjalani hidup gitu ya kak. Ya. Nah sebenarnya Mm-hmm. nah efeknya itu gimana sih kak? Efeknya buat diri kita itu gimana sih? Nah, kalau efek ke diri kita sendiri tentunya gini, sebenarnya kan kenapa bucin itu kita harus lihat dulu ya, apakah memang misalnya ada pengaruh pola asuh gitu ya, yang akhirnya mengakibatkan kita menjadi ketergantungan dengan orang lain, atau kita merasa diri kita nggak apa ya nggak percaya diri gitu ya, self esteemnya akhirnya nggak berkembang optimal, self worthnya juga nggak berkembang secara optimal, sehingga kita melihat diri kita negatif, kita melihat lingkungan positif gitu. Jadinya akhirnya itu tadi, oh gue kan nggak bisa ini, gue kan nggak bisa itu gitu ya. Akhirnya ya kita menggantungkan diri kita kepada pasangan. Itu bisa penyebabnya seperti itu gitu ya. Atau penyebab lainnya misalnya selama ini merasa nggak disayang gitu ya. Terus tiba-tiba ada sosok seseorang gitu yang mau menyayangi diri kita gitu. Akhirnya ya kita berpikir tapi kan dia udah sayang sama kita gitu. Jadi akhirnya kita mau melakukan apapun tanpa melihat diri kita sendiri gitu. Itu yang sangat mungkin terjadi gitu. Nah kan tadi kak sempat mention tentang pola asuh ya, berarti ini ada hubungannya sama keluarga. Hmm. Nah pola asuh seperti apa sih yang ada yang bisa membuat kita jadi bucin gitu di kemudian hari? Nah, sebenarnya gini, uh, apa ya, sikap atau sebenarnya bukan pola asuh aja ya. Tadi kan contohnya pola asuh, tapi bisa juga kayak misalnya kita kita tinggal di lingkungan yang toksik gitu ya, yang nggak kondusif gitu. Hmm. Di mana jadi poinnya itu adalah di mana kita tidak merasa tidak dihargai gitu ya, merasa tidak diapresiasi, merasa tidak disayang gitu. Sehingga akhirnya pada saat kita mendapatkan sayang gitu ya, kita sangat takut untuk kehilangan itu gitu, sehingga kita mau melakukan apapun juga gitu supaya orang tersebut tetap mau dengan kita gitu, walaupun misalnya orang tersebut memanfaatkan kita gitu atau menyakiti kita gitu. Jadi bukan Ya hanya itu bukan hanya dari pola asuh, tapi bisa juga dari lingkungan-lingkungan yang toksik. Tapi karena keluarga itu kan merupakan lingkungan utama dan pertama yang dikenal oleh anak, jadi memang pada umumnya keluarga juga memeran peranan yang penting dan besar terhadap tumbuh kembang anak-anak di kemudian hari. Gitu. aku setuju banget sih. Keluarga itu emang berperan besar banget untuk kehidupan kita di kemudian hari. Kadang mungkin kita merasa nggak disayang gitu di lingkungan kita. Jadi kita sekalinya kita ketemu orang yang kita merasa dicintai, jadi kita kayak terlalu over gitu ke dia. Kayak dia minta apa kita selalu kasih. Jadi kita kayak memberikan semuanya yang kita punya untuk si pasangan itu. Iya, Untuk si biasanya. pasangan, untuk si orang itu. Iya, biasanya seperti itu sih, Mbak, gitu. Nah, kenapa seseorang itu bisa dibutakan oleh cinta sih, Kak? Karena tadi ya, satu karena mungkin selama ini dia merasa nggak pernah mendapatkan kasih sayang, gitu. Terus dia mendapatkan kasih sayang kita ngomong bucin
kita ngomong bucin berarti kita dengan pasangan gitu ya, biar satu pemahaman gitu. Nah, pada saat orang tersebut apa ya, mau menyukai kita, mau menyayangi kita, akhirnya kita nggak rela untuk melepaskan itu, gitu. Akhirnya kita nggak bisa berpikir logis, karena kita juga mungkin memiliki self confidence yang nggak begitu besar, gitu. Pada akhirnya kita merasa kalau gue putus sama dia nanti masih ada nggak orang lain yang mau sama gue, misalnya seperti itu, gitu. Jadi biasanya seperti itu. Biasanya itu juga kalau bucin pada umumnya akhirnya hubungannya itu lebih ke codependent ya, jadi ketergantungan gitu ya. Kayak nggak bisa lepas gitu. Kalau codependent itu kan ciri-cirinya ya tadi itu, apa namanya, memprioritaskan kebahagiaan pasangan gitu ya. Akhirnya sulit memutuskan, sulit melakukan keputusan gitu, membuat suatu keputusan karena dia bergantung dengan keputusan si pasangan. Apapun keputusan pasangan menurut dia itu merupakan yang terbaik gitu. Oh ya, aku juga mau ngingetin buat temen-temen kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja ya di bawah. Nah Kak, banyak orang yang bilang perasaan itu nggak bisa dikontrol. Nah itu menurut Kakak gimana? Oke, sebenarnya mungkin bukan nggak dikontrol ya, karena kita bisa mengelola sebenarnya pasangan, gitu ya. Hmm, Kita bisa mengelola, tapi memang itu harus dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya memang itu nggak bisa dipelajari, apa ya, nggak bisa terjadi secara instan gitu. Jadi misalnya dari kecil gitu ya, kita juga dipandu untuk mengenal perasaan kita gitu ya, terus bisa mengelola dengan baik. Misalnya kalau marah gitu ya, kita pahami ya sekarang saya marah gitu, tapi bagaimana ya cara mengekspresikan marah saya gitu ya. Atau pada saat saya marah sekali, apa yang harus saya lakukan ya? Paling nggak saya bisa meminimalisir emosi saya, baru saya bisa ngobrol lagi sehingga saya bisa berpikir lebih jernih. Karena kalau kita dalam keadaan emosi tinggi kan agak sulit untuk berpikir jernih ya gitu. Nah, hal-hal tadi itu memang perlu dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa namanya, perasaan kan nggak bisa dikontrol. Sebenarnya saya agak agak nggak setuju gitu ya. Kita benar gitu ya, kita bisa sayang sama satu orang gitu ya. Maksudnya emang ya namanya sayang gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya gitu ya, orang yang kita sayangi itu menyakiti diri kita, nah kita juga harus bisa berpikir jernih sebenarnya what to do gitu. Apakah hubungan ini sehat atau tidak gitu. oke. Nah ini ada pertanyaan. Apakah bucin atau budak cinta bisa disebut sebagai salah satu toxic relationship? Menurut Kakak gimana? Oke, jadi ini tergantung juga ya. Toxic relationship itu kan juga mungkin ada yang mild gitu ya, ada yang sudah cukup sangat toksik, ada yang masih baru-baru masuk ke toksik gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Ada yang memang mungkin uh, apa namanya, prosentasenya nggak begitu besar gitu ya. Ada yang mungkin bucinnya ini udah sangat kuat gitu sehingga sulit untuk ditarik keluar gitu. Tapi menurut saya balik lagi, kalau pada akhirnya kita menyadari bahwa diri kita tuh patut dihargai, patut disayangi gitu ya. Menurut saya insya Allah kita bisa keluar dari apa namanya, dari bucin tadi gitu. Hmm. Nah, gitu teman-teman. Jadi jadi toxic relationship itu eh, ada yang dari kecil, sedang, besar. Nah, itu tergantung ya bucinnya itu kayak gimana. Oke. Nah, Kak, gimana sih supaya kita itu lebih lebih mindful dalam berpacaran gitu supaya kita nggak jatuh ke dalam bucin ini. Yang pertama tentunya self love ya. Yang pertama self love. Hmm. Jadi kita harus apa ya? eh Kita fokus dulu ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita belum belum tahu nih, masih banyak gitu ya yang belum tahu sebenarnya kita tuh kehebatannya apa sih, kekuatannya apa sih gitu ya. Tapi kita sudah masuk ke area pacaran gitu sehingga kita nggak punya kesempatan untuk explore diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku coba kita explore dulu diri kita sendiri gitu. Kita punya self confident dulu gitu, sehingga pada saat kita punya self confident, pada saat kita merasa diri kita berharga gitu ya, kita juga nggak akan membiarkan orang lain tidak menghargai diri kita gitu. Jadi kita dulu nih, hubungan kita dengan diri kita harus baik dulu nih. Kalau hubungan kita dengan diri kita nggak baik, ya kita juga akan sulit untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain, karena kita sama diri kita aja masih perlu banyak perbaikan gitu. Kayak misalnya gimana gitu ya, kayak misalnya kita punya pengalaman-pengalaman traumatis gitu.
pernah diselingkuhi oleh pacar, misalnya seperti itu, sehingga akhirnya kita posesif banget gitu, atau pernah ditinggal oleh pacar sehingga kita merasa kita nggak percaya diri sekali gitu, sampai akhirnya pada saat ada seseorang yang mau pacaran sama kita, ya akhirnya kita takut untuk kehilangan dan akhirnya dibutakan oleh cinta itu sendiri gitu. Itu benar banget sih. Gitu Jadi sih. sebelum kita mencintai seseorang, kita harus mencintai diri kita sendiri. Supaya kita tahu value Betul. kita itu apa. Iya. Supaya Karena kita nggak di. memang kalau misalnya kita ngerasa diri kita nggak berharga gitu ya, kalau kita ngerasa apa ya, kepercayaan diri kita nggak optimal gitu ya, kita kan pada akhirnya kecenderungannya kita merasa orang lain lebih hebat dari kita gitu kan. Nah sehingga itu yang dikhawatirkan nanti kita merasa kita nggak ada apa-apanya, tapi pasangan ini banyak sekali apa-apanya, itu akhirnya mengakibatkan kita bergantung pada pasangan dan akhirnya kita dibutakan itu oleh cinta itu gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Mhm. Mau bertanya Kak, wajar wajar nggak sih kita mendem perasaan lebih dari setahun? Apakah termasuk bucin atau ini cuma obses atau gimana Kak? Saya agak kurang paham sih dengan pertanyaannya. Maksudnya memendam perasaannya nih gimana ya? Apakah dia nggak mau menyatakan cintanya atau bagaimana ya? Iya Mungkin nggak. mungkin seperti itu sih Kak. Oke, kalau dari saya sih, kalau misalnya memang, tahu gitu ya kalau, cintanya ini nggak cuma satu arah, misalnya seperti itu ya. Kalau saran saya sih ya harus segera move on gitu. Kalau misalnya kita terus akhirnya, tetap mengingat-ingat gitu ya, tetap tetap apa namanya, tetap berharap padahal nggak ada kelanjutannya, ya akhirnya itu akan merugikan diri sendiri. Nah itu butuh butuh pemikiran yang jernih dan logis gitu kan. Kalau misalnya kita terus-terusan seperti itu sampai nggak mau makan, misalnya gitu ya, sampai tugas-tugas kuliah akhirnya nggak dikerjain gitu ya, nggak, karena kita ngerasa nggak enak aja gitu ya, emosinya gitu ya, lagi suka sama orang tapi orangnya nggak suka sama kita gitu, misalnya seperti itu. Nah itu pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Nah balik lagi akhirnya ke self love tadi kan, kalau kita bisa berpikir jernih, kalau kita bisa ada boundaries gitu ya, maksudnya kita bisa bilang ke Hmm, diri kita, kalau lo begini terus nih, yang akan rugi nih lo nih, yang tadi cowok yang lo suka gitu ya, itu dia nggak akan kenapa-kenapa, dia tetap bisa happy happy aja dengan pasangannya misalnya, tapi yang rugi nih kita gitu. Nah itu yang akhirnya buat apa ya, motivasi kita untuk segera move on sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya memang, bener. jadi kalau misalnya tadi memendam perasaan, boleh nggak? Mendem perasaannya gimana nih kalau kita mendem perasaan setahun tapi nggak ada apa ya, nggak ada kejelasannya, menurut saya sih lebih baik move on. Bener banget. Kalau misalnya kita nunggu mendem perasaan setahun dan gak ada kejelasan, itu jadi kayak wasting time gak sih, Kak? Betul, betul, betul. Akhirnya gini kan, akhirnya biasanya jadi pengaruh ke emosi ya. Kita malas ngapa-ngapain gitu ya, nggak termotivasi, nggak semangat ya. Akhirnya kita sendiri yang mungkin akhirnya pelajaran di nilai-nilai kuliahnya acak-acakan gitu ya. Mungkin kita nanti akhirnya berkonflik dengan orang tua karena kita kayaknya malas ngapa-ngapain gitu, pengennya tiduran aja, nonton drakor aja gitu misalnya. Akhirnya seperti itu gitu. Akan mungkin muncul konflik-konflik yang lain yang justru nggak baik juga buat kita akibatnya gitu. Nah, semoga menjawab ya yang tadi nanya. Nah, ini ada yang nanya lagi. Apakah Ya. rantai bucin ini bisa diputus, Kak? Kalau mungkin sudah mendarah daging gimana, Kak? Oke, jadi kayak tadi, kalau kita lihat dulu nih penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada trauma gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya bisa diputus nggak, menurut saya gitu ya. Menurut saya apapun itu, kalau misalnya kita mau ya, kita dulu nih, kita mau gitu, insya Allah bisa gitu. Ya sekarang kayak kayak kita ngomong gini deh, eh, orang yang didiagnosa bipolar, didiagnosa depresi, bisa nggak akhirnya kembali kembali melakukan aktivitas sehari-harinya? Bisa aja, gitu kan. Yang penting apakah dia mau nggak, apakah dia mampu untuk melakukan apa ya, saran-saran pemulihannya secara konsisten gitu. Nah sama dengan bucin gitu. Kalau menurut saya sangat sangat mungkin bisa gitu. Tapi kita lihat kalau misalnya ternyata ada trauma gitu, akhirnya sangat apa ya, sangat melihat diri dia negatif gitu ya. Ya traumanya ini harus kita pulihkan gitu. Tapi kalau misalnya bukan karena trauma gitu ya, mungkin ya karena mungkin kepercayaan dirinya kurang optimal gitu ya, self esteemnya mungkin kurang berkembang secara optimal, tapi tidak ada trauma, ya tadi ya bisa dilakukan dengan self care
gitu ya. Misalnya apa sih? Misalnya ya tadi membangun dulu nih kecintaan diri kita dengan diri kita sendiri gitu. Lalu positive mindset gitu ya. Misalnya coba yuk kita kenali diri kita, lalu kelebihan-kelebihan diri kita apa sih gitu ya. Jangan jangan selalu mengatakan afirmasi yang negatif kepada diri kita, tapi coba afirmasi yang positif gitu. Misalnya kamu 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 baik kok gitu, kamu ke diri kita sendiri ya, kamu baik kok gitu, kamu cantik kok gitu, kamu tuh nggak patut kalau misalnya dia hanya memanfaatkan kamu, misalnya seperti itu. Jadi kita self talk dengan diri kita sendiri gitu, yang positif gitu, yang memberikan insight-insight kepada kita gitu. Itu sangat bisa. Dan coba cari lingkungan yang kondusif gitu ya, yang bisa akhirnya mengingatkan kita gitu bahwa ternyata kita nih berada pada relasi yang nggak sehat deh gitu. Kayaknya kok kita bucin sekali gitu, sehingga akhirnya nggak bisa berpikir jernih gitu. Akhirnya dibutakan sekali oleh cinta gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, insya Allah bisa kalau menurut saya. Nah, gitu. Jadi bucin ini seharusnya bisa diputus ya rantainya, asalkan kita mau, kita dari dalam diri dari dalam diri sendiri kita juga mau. Em, tapi mungkin yang mengenai yang trauma tadi, mungkin itu harus ditilik lebih dalam lagi ya, Kak. Iya. Dan kalau menurut saya ya mau atau enggaknya itu keputusan kita gitu ya. Sama dengan move on gitu ya. Kadang-kadang kan orang, aku nggak bisa move on nih, aku nggak bisa move on. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa gitu ya, nggak akan move on memang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nih, menurut saya move on itu ya apa ya, satu keputusan gitu ya. Kalau kita memang memutuskan untuk move on, ya insya Allah bisa gitu. Karena kita ngirim sinyal-sinyal kan ke otak, ngirim sinyal-sinyal ke seluruh bagian tubuh kita gitu. Sehingga memang perilaku kita, sikap kita, perasaan kita pun akan mengarah ke aku harus move on gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri belum yakin, nah itu yang akhirnya akan memperberat langkah kita gitu. Sama halnya dengan bucin, kalau misalnya kita sendiri masih masih ragu gitu ya, masih tapi kan ini, tapi kan itu. Nah, itu yang akan membuat kita sulit untuk keluar dari bucin tadi gitu. Oke, nah, em, gimana Kak cara mencintai yang benar supaya kita nggak jadi bucin? Kenapa? Kenapa gimana? Supaya apa? Gimana gimana cara untuk mencintai yang benar? Oke, oke. Nah, yang pertama tuh tadi, kadang-kadang kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kenal. Banyak kalau misalnya saya ketemu di webinar gitu ya, kalau kita tanya apa sih kekurangan kelebihan itu kan simple ya, simple banget menurut saya gitu ya. Nah, banyak yang justru menjawab cepat di kekurangan gitu, tapi agak lama mikir di kelebihan. Atau kalau misalnya saya bilang coba sebutkan masing-masing tiga gitu ya. Kalau kekurangan tuh bisa langsung tiga gitu ya, tapi kalau kelebihan tuh satu terus mentok aja nggak tahu gitu ya. Nah itu coba deh kita kenali diri kita lebih dalam, kita tahu kekuatan-kekuatan kita apa gitu, sehingga tadi pada akhirnya self confidence kita naik gitu, self worth kita naik gitu, sehingga kalau misalnya kita memiliki kepercayaan diri yang optimal gitu ya, kita merasa kita memiliki harga diri yang baik gitu. Nah itu tadi kita nggak akan mau kalau orang lain memanfaatkan kita gitu. Kita nggak akan membiarkan gitu ya orang lain hanya mengambil keuntungan dari kita gitu. Itu supaya kita nggak masuk ke dalam relasi yang dibutakan oleh cinta tadi gitu. Jadi kita walaupun kita cinta gitu ya, tapi kita tetap bisa berpikir dengan akal sehat gitu. Jadi cinta bukan hanya cinta, tapi cinta dengan tapi cinta secara logis ya, cinta cinta dengan akal sehat gitu. Bener banget sih. Em, ya, bener banget yang tadi Kak Rena bilang. Self love itu sebenarnya yang paling utama ya Kak. Betul, iya, iya. Eh, aku juga nggak ngerti ya kenapa sih semua orang itu kalau misalnya ditanya kelebihan kekurangan kita langsung lebih lebih cepat mikir kekurangan kita daripada kelebihan kita. Ya mungkin karena kita kurang mencintai diri sendiri gitu ya. Itu juga mungkin kalau aku ngeliatnya gini sih ya, karena mungkin balik ya ke pola asuh atau ke lingkungan gitu. Karena kita memang cenderung melihat hal negatif dari orang lain. Coba perhatiin deh, kita lebih mudah gitu ya melihat hal negatif dari orang lain dibandingkan kita melihat hal positif. Sama akhirnya seperti ini. Kalau misalnya saya sering bilang ya, tapi ini kalau di acara-acara parenting gitu ya, kadang-kadang kita lebih mudah, kayak misalnya anak ya,
saya deh gitu ya. Misalnya nilai matematika saya 5 gitu ya. Nilai bahasa Inggris saya 9 gitu. Pada umumnya orang tua gitu atau lingkungan sekitar tuh lebih fokus ke matematika. Les dong matematika gitu. Tiap hari harus ngerjain worksheet gitu ya. Udahlah dilesin, dipanggil guru ke rumah dan lain-lain. Tapi untuk nilai bahasa Inggris saya yang 9 gitu ya, saya nggak di apa ya, nggak disuruh les bahasa Nggak Inggris lagi. diapresiasi gitu ya. Ya, gitu. Jadi fokusnya hanya di kekurangan aja. Nah, itu pada akhirnya kita pun fokus di kekurangan kita. Padahal yang baik adalah justru kelebihan ini ditingkatkan. Kalau udah tahu kita bahasa Inggrisnya bagus ya, itu yang harus dilesin gitu ya, supaya bisa berkembang secara optimal nih si kemampuan bahasa Inggris. Walaupun kemampuan matematikanya juga ditingkatkan, tapi bukan berarti fokusnya hanya di matematika saja gitu. Begitu juga lingkungan, kita lebih mudah untuk melihat hal negatif gitu ya. Gosip-gosip dan lain-lain itu kan yang kita bicarakan semua hal-hal negatif gitu kan. Kita jarang membicarakan ya, walaupun mungkin ada ya, tapi menurut saya kalau kita perbandingkan gitu ya, kita lebih sering membicarakan kekurangan orang lain atau hal-hal negatif yang ada dalam orang lain dibandingkan hal-hal positifnya gitu. Iya kak, Em, mungkin misalnya bisa kayak ada public figure gitu ya kak, dia melakukan satu aja kesalahan tuh dicapnya langsung negatif gitu kak sama orang-orang, padahal prestasi sebelumnya dia itu juga banyak. Iya, itu betul banget. Mungkin itu juga kalau misalnya kita nggak ngomongin bucin ya, maksudnya kalau kita melihat Hmm, sekali pasangan melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan fatal gitu ya. Ya kita juga harus lihat pasangan pun selain ada sisi negatif juga ada sisi positif gitu. Jadi kita juga jangan melihat hanya sisi negatifnya pasangan, tapi coba lihat juga sisi positif dari pasangan gitu supaya konfliknya juga nggak berkepanjangan gitu. oke. Ada pertanyaan lagi. Iya. Batasannya antara bucin yang masih wajar dengan nggak wajar itu seperti apa ya kak? Oke, mungkin kalau batasan agak susah ya, maksudnya kita melihat detailnya susah, tapi lebih kalau dari saya sih lebih ke yang tadi, kita merasa dihargai nggak gitu ya, kita merasa ada saling saling menghargai nggak, kita merasa apa ya, nyaman nggak dengan hubungan tersebut gitu, karena sebenarnya pada dasarnya banyak yang nggak nyaman gitu, pada dasarnya banyak yang sebenarnya memahami kalau ah pasangan gue cuma manfaatin gue aja misalnya gitu ya, apa namanya, kok gue gini banget ya, apa-apa kok selalu memprioritas pasangan gitu ya. Sebenarnya banyak juga yang menyadari hal itu gitu ya, tapi biasanya denial atau enggak, atau ya dianggap apa ya, dianggap emang itu biasa gitu ya, sehingga pada akhirnya menjadikan itu sulit untuk keluar dari bucin itu sendiri. Tapi intinya kalau misalnya kita menilai hubungan itu tidak ada saling menghargai gitu ya, tidak ada saling jujur, saling keterbukaan gitu. Terus kita nggak bisa buat keputusan sendiri gitu ya. Semua akhirnya mengarah kepada pasangan kita gitu ya. Kita sudah harus apa ya? Sudah harus waspada sih menurut saya gitu. Dan biasanya sebenarnya kita pun sebenarnya merasa tertekan atau merasa nggak suka dengan relasi yang seperti itu. Tapi kita merasa sulit aja untuk keluar gitu. Kita ngerasa kalau dia manfaatin saya gitu ya, tapi kita kayak ngerasa tutup mata gitu ya. Sudah deh gitu ya, terus seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke self awareness tadi gitu ya. Saya bahagia nggak dengan hubungan ini gitu. Hubungan ini sebenarnya sehat atau nggak sehat ya. Kalau misalnya kita sudah bisa menilai bahwa hubungan kita ini tidak sehat, ya kita harus harus pertimbangkan nih selanjutnya apa yang mau saya lakukan gitu ya. Apakah dibicarakan dulu dengan pasangan gitu ya. Kalau misalnya sudah sangat toksik gitu ya, sudah sangat bucin banget gitu ya, apakah memang harus disudahi dulu hubungannya gitu, atau seperti apa? Oke, benar banget ya kak. Hmm, tapi kan kalau misalnya kita lagi sayang-sayangnya gitu ya, kita tuh suka nggak sadar kalau kita tuh udah bucin gitu sama dia. Kita nggak sadar red flag di dalam hubungan kita. Nah itu gimana kak supaya kita bisa sadar kalau, nah ini dia. Itu tadi kayak misalnya itu nih, ada rutinitas kita yang akhirnya nggak kita lakukan gitu ya, akhirnya kita mengalami kemunduran sendiri. Kayak tadi kalau lagi kuliah misalnya, oh ternyata semenjak pacaran sama dia kok nilai-nilai gue semuanya turun ya gitu. Oh semenjak pacaran sama dia kok yang tadinya gue kerja gitu ya, rutin gitu ya, terus bagus gitu, sekarang kok gue jadi sering dimarahin bos ya, misalnya seperti itu. Nah itu warning juga buat diri kita untuk evaluasi sebenarnya hubungan kita dengan pasangan tuh seperti apa. Sebenarnya biasanya signal-signal itu ada gitu ya. Cuma
apakah kita bisa menangkap itu atau enggak? Karena kalau lagi dibutakan oleh cinta kan kadang-kadang susah nangkep gitu ya, suka susah nangkepnya. Nah itu yang harus kita asah di diri kita gitu ya. Jangan kita denial gitu. Kita harus terbuka dengan masukan-masukan orang lain juga gitu ya. Biasanya teman-teman mungkin udah ada yang kasih tahu. Lo kok apa namanya, lo tuh dimanfaatin tau nggak sih sama pacar lo misalnya seperti itu ya. Cuma yang tadi akhirnya kita bikin bikin apa ya, bikin bikin benteng sendiri gitu yang akhirnya kita nggak mau dengerin pendapat orang lain. Tapi kalau dibilang kayak saya gitu ya, eh, susah nggak menangani klien-klien yang masih pada masa seperti itu gitu ya, susah banget gitu, susah sekali untuk diberikan insight gitu. Jadi kita sendiri, yuk kita mulai aware dengan diri kita sendiri, dan kita juga harus evaluasi hubungan gitu ya, apakah hubungan saya ini sebenarnya sehat atau enggak gitu. Kalau misalnya sudah ada indikasi-indikasi tidak sehat, kita harus pertimbangkan kembali apa yang harus kita lakukan nih di dalam hubungan tersebut gitu. Karena bener banget kalau lagi bucin bucin banget gitu ya, itu susah sekali dikasih masukan gitu, susah sekali dikasih masukan. Jadi memang kita dari diri kita sendiri nih harus ada apa ya, harus motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Dan itu tadi, dari sedini mungkin kita sudah harus belajar untuk menghargai diri kita sendiri, sehingga kita tahu batasannya. Kalau pada saat orang lain nggak menghargai diri kita sudah bisa bertindak gitu. Gitu sih Mbak. Bener banget. Bener banget sih. Ibaratnya kalau kita lagi bucin-bucinnya, dikasih nasihat cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Alias Betul. lewat doang. Untung kalau nggak marah, kadang-kadang marah balik ya, gitu kan. Iya. Apaan? Oh, gitu kan. Hmm. Nah, Tapi ya menurut aku sih, tapi kita sebagai teman gitu ya, misalnya ya, tetap berikan insight ya gitu ya. Tapi mungkin ya jangan jangan menyudutkan gitu ya, jangan menyalahkan, tapi kasih fakta-fakta gitu ya. Misalnya, nih lo semenjak pacaran nilai lo turun gitu. Nih kemarin harusnya lo pergi nih sama kita bareng-bareng, tapi entah kenapa lo disuruh jemput tiba-tiba, yang itu juga sebenarnya dia bisa naik kendaraan umum gitu ya, atau dia punya mobil sendiri misalnya, tapi lo bela-belain ini misalnya seperti itu. Jadi kita kasih kasih data-data gitu ya, sehingga itu diharapkan bisa membuka pikiran teman kita tersebut gitu. Karena kalau kita kasih nasihat satu arah yang menyudutkan, yang menyalahkan, ya tadi biasanya mental gitu ya, atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. nah, gini Kak, aku punya pertanyaan. Eh, kan kadang kita sebagai teman juga capek gitu ya Kak, nasehatin dia terus, Hmm. ngasih-ngasih fakta yang eh, se- apa ya, mungkin hubungannya udah nggak sehat gitu, udah bucin banget. Nah, gimana sih Kak? Kan kita juga, kayak kita sebagai teman juga punya batas kesabaran Sabar. ya. Nah, batas kesabaran. Nah, kalau udah capek banget Kak, udahlah, apa kita tetap encourage dia atau kita kayak ya udahlah biarin aja. Ntar juga sadar sendiri gitu. Oke. Kalau dari saya sih, kan kita juga harus menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Tapi tetap kita juga harus bantu teman kita. Tapi ya tadi, kita nggak bisa ngerubah orang lain, kecuali orang lain yang mau untuk berubah gitu ya, memutuskan untuk berubah. Jadi kalau dibilang ya kita hanya bisa kasih insight tadi, tapi kita maksa dia untuk berubah pun nggak bisa. Tapi yang penting gitu ya, yang penting ya tadi, kita bisa kasih insight, kita bisa kasih data-data. Kalau misalnya kitanya sendiri juga akhirnya ngerasa capek, ngerasa kesel, ya kita juga harus harus tahu batasan gitu ya. Ya udah, kita juga pikirin diri kita sendiri dulu gitu. Yang penting memang kita sudah memberikan apa yang menurut kita terbaik untuk teman kita tersebut gitu. Itu sih. Karena kalau Kayak nih enggak, Kak. karena kalau enggak kita juga akhirnya pusing sendiri loh, gitu ya, capek sendiri akhirnya. Bener. Jadi aku mau ada pertanyaan juga nih, pertanyaan pribadi aku. Jadi mungkin aku pernah ada kenalan teman yang dia sempat punya pacar, terus dia kayaknya emang sebucin itu, benar-benar buta sebuta-butanya kali ya. Nah, terus setelah dia putus, nah dia tuh benar-benar merasa kayak down banget, sampai istilahnya kayak nyerang kesehatan mental dia gitu loh, sampai dia harus bolak-balik rumah sakit. Nah, itu gimana ya Kak? Apakah emang bisa benar-benar se-impactful itu? Ya, tadi kita mesti lihat dulu bucinnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya memang apa ya, kayak tadi misalnya dia sebenarnya ada trauma gitu ya, nggak ada pegangan gitu ya, ngerasa nggak disayang gitu ya, akhirnya dia
ya mau ya melakukan apapun lah gitu ya untuk pasangannya, dan sangat takut untuk ditinggal gitu ya, karena kalau ditinggal dia ngerasa ya nggak ada lagi orang yang sayang sama dia gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu memang untuk move on-nya mungkin akan sulit. Dan kalau misalnya kita melihat dari teori-teori mengenai kehilangan gitu ya, memang ada masa-masa kalau dilihat misalnya apa namanya siklus kesedihan dari Kubler-Ross gitu ya, dimana kita biasanya kalau habis putus misalnya kita ada marah gitu ya, ada merasa apa ya marah lah, denial gitu ya. Terus emang ada salah satu fase depresi gitu, dimana memang kita ada fase depresi itu gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima keadaan itu gitu ya, kita sulit mencerna, akhirnya kita masuk di fase depresi. Nah, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya memang semenjak putus gitu ya, 2 minggu lebih gitu ya, kita udah masih nggak bisa makan gitu ya, masih dikurung diri di kamar gitu ya, nangis tiap malam gitu ya, dan sangat sulit untuk apa ya, untuk menerima keadaan ini gitu ya. Kalau saya prefer sih segera cari bantuan ahli gitu, supaya memang tertangani sejak dini gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi, akhirnya kemungkinan akan muncul masalah-masalah lain gitu kan, ngurung diri nih 2 minggu gitu ya, akhirnya apa, akhirnya kuliahnya misalnya keteteran, akhirnya kerjaannya keteteran gitu, akhirnya nanti muncul udahlah tekanan di putus pacar gitu ya, dia belum bisa menerima nih tekanan ini gitu ya, putus pacar, lalu ada masalah lain gitu ya, kuliahnya berantakan, dipanggil dosen dan lain-lain, ada muncul masalah lagi, beban lagi, ada muncul beban lagi, nah akhirnya dia akan kondisinya turun terus gitu, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya memang kayak tadi sudah kayaknya sangat terpuruk banget gitu ya, sangat depresi banget, kalau menurut saya sih segera mencari bantuan ahli ya gitu, supaya segera tertangani. Tapi tips singkatnya seperti apa gitu ya? Ya kita harus melawan diri kita sendiri gitu ya. Paling enggak satu, coba deh bergerak gitu ya, olahraga kek gitu ya, atau ketemu temen gitu ya, sehingga kita bisa bisa lebih merasa rileks aja gitu, nggak fokus aja pada putusnya hubungan kita, tapi kita juga ada fokus ke yang lain gitu. Dan kalau olahraga pun itu juga kan berdasarkan penelitian bisa memperbaiki mood gitu. Jadi kalau moodnya lebih bagus, ya kemungkinan bisa mulai berkegiatan gitu, sehingga lambat laun bisa mulai bangkit kembali gitu. Nah, Kak, misalnya kita baru putus nih Kak dari pasangan sebelumnya yang kita bucin banget. Nah, kadang orang itu lebih fokus ke mencari penggantinya, mencari kayak pengganti untuk memvalidasi dirinya gitu loh. Bukannya kita malah lebih mencintai diri kita, kita malah cari orang yang mungkin bisa mencintai diri kita gitu. Itu gimana, Kak? Nah, memang kalau misalnya tadi, ya emang kita mesti fokus dengan diri kita sendiri dulu. Jadi, kalau misalnya kita putus gitu ya, tapi kita masih merasa ada yang mengganjal atau kita belum move on gitu ya, kita selesaikan dulu gitu. Jangan akhirnya kita menjalin lagi relasi dengan orang lain gitu, sehingga ya tadi akhirnya bebannya berlipat-lipat gitu. Akhirnya mungkin hubungan sebelumnya toksik gitu ya, itu belum apa ya, perasaan sakit kita belum selesai gitu ya, terus kita menjalin relasi dengan orang lain, khawatirnya justru kitanya jadi posesif misalnya gitu, kitanya akhirnya kecemasannya makin berlebih lagi gitu, karena masih ada nih pengaruh-pengaruh pengalaman yang lalu gitu. Pada akhirnya biasanya hubungan yang berikutnya pun mirip-mirip dengan yang kemarin gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya memang itu menyisakan luka dalam diri kita, ya kita selesaikan dulu gitu ya, kita perbaiki dulu, kita pulihkan dulu, baru setelah kita siap untuk menjalin relasi dengan orang lain, baru kita menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kita menjalin relasi dengan orang lain bukan untuk menyembuhkan luka gitu ya, tapi lukanya itu kita beresin dulu sendiri gitu. Nah, iya benar sih. Sebelum kita menjalin hubungan baru sama orang lain, kita harus sembuhin luka Betul. kita diri sendiri ya, Kak. Dan orang lain Hmm, tersebut bukan 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 seseorang yang bertanggung jawab untuk memulihkan kita gitu. Justru kita nih dulu nih yang kita harus sadar gitu ya. Kalau kita memang harus move on dulu gitu. Gitu. Karena kalau enggak, nanti akhirnya kita bergantung lagi dengan pasangan yang berikutnya gitu kan. Karena merasa dia yang bisa benar. menyembuhkan saya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita merasa pasangan baik kok sebenarnya, tapi orang lain cuma lihat keburukannya, apakah kita denial? Oke. Nah,
Kalau seperti mungkin ada juga ya. Nah, kita bisa lihat sih, kita bisa berpikir logis kalau misalnya memang kita kita apa ya, kita tidak dibutakan oleh cinta gitu ya. Apakah memang keburukannya itu berimpact atau enggak dengan kita gitu. Karena biasanya berbeda ya. Kayak misalnya seseorang itu merasa ada misalnya pasangan yang apa ya misalnya ya. Misalnya hmm, apa ya suka banget bergaul sama temen gitu ya kayaknya terus sama teman-teman gitu ya mungkin dengan satu orang dengan seseorang itu merupakan suatu keburukan gitu ya tapi mungkin kalau dia pacaran dengan si B orang lain mungkin si B itu nggak mempermasalahkan itu kan bisa aja ya gitu. Jadi kita lihat apakah memang keburukan itu memang berimpact nggak terhadap kita dulu nih gitu atau keburukannya apa misalnya keburukannya tuh suka berantakan deh kayaknya nggak rapi banget orangnya gitu nah kita bisa adaptasi nggak kita bisa kompromi nggak di situ kalau misalnya kita bisa kompromi bisa kita adaptasi ya silahkan gitu karena keburukan seseorang itu pasti impactnya berbeda-beda sama tiap orang gitu sih. Ya, nah iya gitu Kak. Jadi keburukan itu cuma keburukan si pasangan itu cuma kita doang yang tahu impact ke kita itu apa. Ya nggak sih Kecuali Kak? kalau misalnya memang ada kekerasan ya, ada kekerasan atau Hmm, perselingkuhan gitu. Itu kan yang benar-benar kelihatan gitu ya. Kalau misalnya ada ya. kekerasan tapi uh, ada nih faktanya dia dipukul gitu ya, tapi dia masih yang enggak kok dia baik. Nah, itu ya itu balik lagi mungkin itu benar-benar sedang dibutakan oleh cinta tadi gitu ya. Eh, nih, seberapa penting sih komunikasi satu sama lain dengan pasangan atau pacar? Penting banget kalau menurut saya komunikasi terbuka itu merupakan fondasi dari satu hubungan gitu ya salah satu fondasi dari satu hubungan karena kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi dengan baik konflik pun nggak bisa terselesaikan dengan baik gitu ya harapan-harapan kita gitu ya akhirnya kita mangkel melulu yang ada gitu ya karena nggak bisa dikomunikasikan dan kita kan banyak banyak nih kalau saya lihat kan yang kode-kodean gitu ya dan ngerasa kok dia nggak ngerti sih aku kan pengennya seperti ini gitu nah coba pahami deh kalau kita nggak bisa lo baca pikiran gitu ya jadi memang kalau misalnya kita merasakan sesuatu ya coba kita sampaikan kalau kita punya harapan-harapan tertentu ya kita sampaikan gitu sehingga memang akhirnya bisa benar-benar paham satu sama lain gitu dan itu juga untuk resolusi konflik gitu ya kalau ada konflik komunikasi itu merupakan apa ya merupakan faktor penting untuk menyelesaikan konflik gitu karena kan nggak bisa diem-dieman nggak bisa cuma lihat-lihatan mata gitu kan kita mesti menyelesaikan konflik itu ya justru dalam komunikasi gitu. Eh, Gitu. tapi kalau misalnya eh, ya emang komunikasi itu penting banget ya Kak. Tapi gimana nih kalau kalau misalnya kita lagi bucin-bucinnya sama pasangan dan kita mungkin kita merasanya kayaknya harusnya nggak gini deh. Cuma kita kayak mikir mungkin dia kayak gini karena dia sayang sama aku. Jadi kan kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita rasain gitu Kak. Terus kita harus gimana Kak kalau kayak gitu? Kalau 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 saya sih gini, eee, apa gitu ya, masalahnya apa gitu ya, kita bisa tulis dulu sih gitu, kita bisa tulis, "Oh saya tuh ngerasa ini," gitu ya, "tapi kok saya nggak bisa ngomong." Tulis aja dulu gitu, nanti kita cerna dulu gitu ya, apakah memang perasaan saya ini sebenarnya, bener nggak sih gitu ya, apakah memang perasaan saya ini berdasar atau enggak gitu. Sehingga kita pun terbiasa berpikir logis juga gitu. Karena memang mungkin pada saat itu kita nggak bisa ngomong. Jadi memang di dalam komunikasi asertif itu kita juga harus melihat waktu gitu ya. Maksudnya kapan nih waktu yang tepat untuk bicara dengan pasangan gitu ya. Apakah state emosi pasangan juga sedang stabil gitu sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lebih baik. Itu juga kita harus lihat gitu. Dan kalau misalnya kita sulit komunikasi secara verbal ya nggak apa-apa misalnya kita tulis gitu ya atau kita WhatsApp gitu ya tapi yang bagus gitu maksudnya yang bacanya juga gampang gitu ya yang akhirnya bisa bisa apa namanya bisa bisa tersampaikan yang penting apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, soalnya udah mau jam 2. Iya, Katanya selingkuh di masa pacaran akan berlanjut pada saat sudah nikah. Menurut Karina gimana? nggak ada jaminan sih menurut saya gitu karena gini kayak tadi kalau misalnya orang tersebut sadar bahwa perilakunya itu salah dan memang mau untuk berubah ya bisa juga untuk berubah gitu tapi kalau misalnya perselingkuhan ini sering dilakukan gitu ya pada saat pacaran misalnya pacarannya setahun tapi selingkuhnya 7 kali misalnya gitu ya nah itu kita harus pertimbangkan lagi
ya. Apakah memang itu apa ya udah jadi habit gitu ya, maksudnya kalau misalnya ada permasalahan gitu ya nggak selesai ya udah dia selingkuh misalnya seperti itu gitu. Nah itu kita harus lihat kalau misalnya seperti itu kemungkinannya bagaimana saat menikah ya, kemungkinannya justru besar juga kalau dia melakukan perselingkuhan gitu. Jadi kita juga harus lihat nih, dan tipe-tipe perselingkuhan itu kan juga banyak ya. Apakah hanya sekali saja gitu ya, ataukah sampai waktunya panjang gitu ya, ataukah sampai hanya fisik aja, ataukah mulai muncul perasaan gitu ya. Itu juga kita harus lihat tuh tipe-tipe perselingkuhannya seperti seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya Nah, ditanya begitu. mungkin berulang lagi nggak di nikah ya, saya nggak bisa jawab sih karena itu variabelnya banyak sekali. Gitu. Oke, karena ini udah jam 2 dan Karenanya udah nggak bisa Iya, setelah ini. karena Mungkin aku mungkin Karena ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi mendengar. oke, jadi pesan saya gitu ya, coba deh kita kembangkan apa ya self love gitu ya, cintai diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri. Karena kalau kita menghargai diri kita sendiri, kita sayang dengan diri kita sendiri, kita nggak akan membiarkan orang lain untuk menyakiti diri kita gitu. Paling nggak kita tahu, kita paham bahwa oh kayaknya nih relasi saya nggak sehat nih, kayaknya saya jadi nggak bisa berpikir jernih karena ini. Gitu. Jadi kita bisa mengembangkan awareness juga gitu ya, self awareness pada diri kita. Tentunya tujuannya apa? Tujuannya kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan hubungan yang kita jalin pun bisa hubungan yang sehat dan membahagiakan bagi kedua belah pihak. Gitu. Oke, senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Karena hari ini. Dapat insight yang banyak juga dan semoga teman-teman yang nonton juga dapat pelajaran dari live hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Karena udah jadi pembicara pada hari ini. Semoga sukses selalu dan Amin. happy weekend juga, Kak. Sama-sama, makasih, sehat-sehat ya semua Iya, ya. Makasih juga. iya. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas ya, Kak. makasih. Siang. Oke, dadah. Ah.